Punten. Mangga. Buburnya satu, Kang. Siap. Buburnya satu. Siap. Kalau udah siap, langsung kerja. Iya, Mak. Kamu nggak ke kantor? Kantor siapa? Kantor kita. Tempat bikin kicimpring. Iya. Bilang aja tempat bikin kicimpring. Kepanjangan. Kantor lebih simpel dan enak didengar. Coba kamu bandingin. Kang Mus mau kemana? Ke tempat bikin kicimpring. Atau Kang Mus mau kemana? Ke kantor. Lebih simpel dan enak mana? Ke kantor. Ada yang dicari. Dua bapak-bapak. Yang satu tinggi besar, yang satu pendek bulat. Murad sama Pipit Bapak kenal. cuma tahu. Lihat nggak? Mau apa? Maaf Pak, kalau soal mau apa itu urusan saya. Itu urusan saya juga. Saya nggak kenal kamu, tapi saya bisa menebak siapa kamu. Bilang ke bos kamu, jangan ganggu Murad sama Pipit. Bapak siapa? Idris Siapanya Murad sama Pipit? bukan siapa-siapanya. Gimana kabarnya, Bos? Baik. Mana Badrun? Ada di dalam. Panggil. Siap. Halo? Kamu udah pulang dari tempat ahli patah tulang? Udah. Terus sekarang kamu gimana? Udah normal. Terus sekarang kamu di mana? Di pasar? Di pasar? Iya. Kamu kan udah janji buat nggak balik lagi ke pasar. Sekarang bilang lagi ada di pasar. Kamu bohong. Duduk. Kang Mus udah minta saya pensiun. Mundur dari pasar. Siapa aja nantinya boleh pegang di sini. Kecuali Jamal. Kang Jamal udah kesini. Mau apa? Dia bilang nanti dia yang pegang pasar. Kalau saya sama Badrun tetap mau kerja di sini, saya sama Badrun harus di bawah Kang Jamal. Enggak. Jangan. Terus nanti yang pegang di sini siapa? Idris? Idris, Iya. orangnya gimana? Tua. Mukanya gimana? Gimana ya? Bos tahu Iwan Fals? Saya tahu lah, masa enggak? Dia itu salah satu legenda hidup musik Indonesia. Coba bos bayangin wajah Iwan Fals. Yang sekarang atau yang waktu masih muda? Yang sekarang. Yang namanya Idris itu mukanya mirip Iwan Fals. Sebenarnya sih nggak mirip Iwan Fals, bos. Terus, kenapa kamu suruh saya bayangin wajah Iwan Fals? Karena saya nggak punya pilihan. Saya mau nikah. Calon istri saya nggak mau kalau saya tetap di sini. Kerja seperti ini di sini. Kamu berdua boleh terus di sini tanpa saya. Nanti saya kasih tahu. Kita harus setor ke siapa. Uang yang kita pungut
bukan buat kita semua. Cuma sebagian kecil. Selebihnya kita setor ke pengelola. Uangnya buat perawatan fasilitas di pasar. Listrik, air. Kita cuma bantu jaga keamanan dan narik iuran. Iya, Kang. Saya nggak tahu dia itu mau ada di pihaknya Murad sama Pipit atau ada masalah sama Murad sama Pipit. Kamu nggak nanya? Dia langsung pergi. Kan bisa kamu panggil. Murad, Apa? pasar masih jauh ya? Kan kamu tahu pasar itu di mana? Saya mau ngobrol sama Kang Gobang dulu. Ya. Duduk. Kenapa duduk? Capek. Tanggung, sebentar lagi nyampe. Iya. Kang Mus minta saya pensiun karena saya mau nikah sama Imas. Ini bukan kemauan Kang Mus, tapi permintaan Imas. Kamu ikhlas? Iya, tapi saya masih punya tanggung jawab. Saya harus ninggalin pasar dalam keadaan rapih. Semua yang masih ada di sini harus tahu tanggung jawabnya. Saya sudah pensiun. Cecep juga sudah pensiun. Di terminal tinggal Mang U sama Bubun. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Cirayam, 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 Cirayam. Rayam, 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 Rayam. Saya belum ke terminal, belum ngatur gimana nanti di sana. Cecep, Cecep pensiun juga. Itu buat apa? Anak bebek. Dia mau ternak bebek. Kang Murad gimana? itu Kang Murad. Saya haus. Duduk dulu, nanti saya pesenin. Minta bajigur 2. Mau ubi rebus, pisang rebus, sama timus rebusnya? Boleh? Apa? Ubi rebus, pisang rebus, atau timus rebus? Terserah kamu aja. Berapa? Terserah. Ditunggu. Saya akan dengan sabar nunggu kamu. Dia sebenarnya cantik. Cuma kurang perawatan aja. Maaf Pak, Kenapa? saya mau ngingetin aja. Kemarin gara-gara perempuan cantik, Bapak kehilangan uang 100 juta. Suganda itu tertipu Resti yang ke dia mengaku bernama Juwita. Suganda memberikan uang sebesar 100 juta. Uang itu menurut pengakuan Resti sudah habis untuk bayar kos, bayar hutang, belanja, fitness, ke salon, spa, dokter kulit, dan entertainment. Suganda tidak mempunyai dasar untuk meminta uangnya kembali karena tidak ada perjanjian pinjam-meminjam. Mana minumnya? Nanti diantar. Haus pisannya. Jadi dalam kasus Firman Safitra ini, Firman Safitra bukanlah sebagai tersangka, tetapi korban penipuan yang dilakukan oleh saudari Resti. Dalam kasus ini, motif Resti bukanlah masalah uang. Saya melihat kemungkinan Resti bermaksud menjebak Firman Safitra untuk dipenjarakan. Tujuannya apa dan dia bekerja untuk siapa? Ini PR kita. Sampai saat ini, Resti masih berbelit-belit dalam memberikan keterangannya. Dan ini membuat penyelidikan kita makin sulit. Mungkin dia dapat ancaman dari orang yang menyuruhnya.